Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'a min yamina hadza ila yamin hadza. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa kejayaan Islam. Menurut Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspek, sejarah perkembangan Islam dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada kali ini kita hanya akan membahas periode klasik atau masa kejayaan. Masa kejayaan terjadi dalam kurun waktu antara 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada masa ini terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah. Perkembangan pada Kerajaan Umayyah ditandai dengan berkembangnya wilayah kekuasaan Islam serta berdirinya bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai pusat dakwah. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain faktor internalnya, yaitu yang pertama, konsistensi dan istiqomahnya umat Islam terhadap ajarannya. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, serta Islam sebagai agama dakwah. Nah, faktor eksternalnya adalah yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa yang lebih dahulu berkembang, serta maraknya gerakan terjemahan pada masa itu. Adapun faktor dari kegiatan keilmuan para ulama antara lain melaksanakan Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis, beristihad, serta ulama yang berdiri sendiri dan menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Adapun dari gerakan-gerakan tersebut terdapat tokoh-tokoh Islam antara lain di bidang filsafat ada Al-Farabi yang terkenal dengan karyanya Ar-Rayu Ahlul Madinah wal Fadilah. Di bidang kedokteran ada Ar-Razi yang dapat menemukan obat untuk penyakit cacar. Di bidang matematika ada Al-Khawarizmi yang merupakan penemu angka 0. Di bidang astronomi ada Abu Wafa yang menemukan jalan ketiga dari bulan. Di bidang seni ukir ada Ad-Dardatarib. Di bidang ilmu tafsir ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Di bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan masih banyak tokoh lainnya. Lantas, sikap atau perilaku yang dapat kita contoh dari masa kejayaan Islam itu antara lain yang pertama, semangat untuk menuntut ilmu serta menuntut ilmu seluas mungkin. Yang kedua, mempelajari bahasa asing sehingga kita dapat belajar kepada buku-buku yang belum kita kuasai bahasanya. Yang ketiga adalah kreatif dan tekun. Keempat, mengajarkan apa yang kita tahu kepada orang yang belum tahu, serta kita harus memperhatikan lingkungan sekitar dan menelitinya untuk menciptakan sebuah penemuan yang baru. Nah, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.